Okay, good morning student. Good morning. Okay. Sudah lama sekali tidak masuk di kelas 4. Ini pertemuan pertama. The first meet with Informatika in semester 2. Betul nggak? Ini pertemuan pertama. Kenapa ini udah akhir bulan Januari baru pertemuan pertama? Kalau saya tidak salah 2 Januari itu masih libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Berikutnya tanggal 9 ke Januari hari Jumat ada kegiatan apa ya? Christmas celebrate, perayaan Natal, ya kan? Ya. Lalu tanggal 16-nya ada apa? Parenting. Parenting. Tanggal 23 merah, tanggal libur apa ya? Isra Mi'raj. Nah, jadi kita baru bisa bertemu hari ini Friday 30 Januari 2026. Oke? The first study we will learn about elemen teknologi informasi dan komunikasi. You can see on your book page number 89, 89 atau 91, 91. Sorry. Kamu mah kelas 4 ya? Open your book page number 48, 49. 48, 49 ya. Nah, tentang tadi saya sudah sebutkan elemennya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Di pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang desain salindia presentasi. Apa itu salindia? Salindia itu bahasa Indonesianya dari slide. Ya. Kalau di PowerPoint halaman itu biasanya disebutnya dengan slide. Nah, dalam bahasa Indonesia penyebutannya adalah salindia. Oke, desain. Semuanya fokus dulu pada buku ataupun screen di depan. Tidak ada yang pegang mouse, goyang-goyang mouse, lalu fokusnya sama monitornya, tidak ada. Ketik-ketik keyboard juga tidak ada. Silakan fokus ke buku. Kalau malas lihat buku berarti ke layar di depan. Jelas ya? Kita pelajari dulu sedikit materinya tentang slide presentasi. Desain adalah proses merancang atau menciptakan suatu bentuk atau rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Desain dapat mencakup berbagai bidang seperti desain grafis, desain industri, desain perangkat lunak, dan banyak lagi. Tadi yang perlu digarisbawahi adalah desain itu merancang atau menciptakan suatu bentuk atau rencana untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Contoh, seorang arsitektur itu dia apa pekerjaannya? Arsitek apa pekerjaannya? Membangun rumah mah tukang, kuli. Arsitek dia mendesain sebuah bangunan. Kerjanya gambar. Misal mau gambar rumahnya Mr. Agung, ya kan? Baik itu tukang pun akan didesain dulu gambarnya. Maunya seperti apa nanti rumah jadinya? Kan punya tujuan kan? Harus digambar dulu yang jelas, nanti ditunjukin sama yang
masuk. Ini nanti rumahnya begini loh. Kamar tidurnya ada berapa? Kamar mandinya ada di depan, di belakang, di tengah letaknya. Ya gitu. Dapurnya ada di mana? Dijelaskan nanti semuanya. Ada tujuannya. Lalu setelah itu diberikan kepada para tukang. Nanti rumahnya seperti ini ya. Jadinya harus seperti ini. Ukurannya seperti ini, seperti ini. Mulai dari mana? Tukang mengaplikasikannya. Supaya tujuan apa yang dibayangkan di pikiran, didesain di dalam bentuk gambar, dibuat langsung di lapangan itu sesuai. Ya. Enggak diminta, ini nanti rumahnya seperti ini ya. Loh, kok jadinya beda? Nah, berarti tujuannya tidak tercapai desainnya. Nah, lalu karena kita sedang belajar presentasi, maka kita belajar tentang desain presentasi. Apa itu desain presentasi? Desain presentasi adalah proses merancang tata letak, struktur visual itu yang dilihat, dan elemen grafis dari suatu presentasi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik. Nah, nanti kamu project ya, semester 2 ujiannya. Ketika kamu bikin project, misalnya kenapa di balonku ada 5 balon yang meledak warna apa? Hijau, kenapa bukan warna merah? Kamu bikin penelitian, ya kan? Bikin laporan gitu ya. Kamu nanya ke penciptanya, kenapa balon hijau yang meletusnya bukan balon merah? Lalu laporan itu dilaporkan dalam bentuk bikin presentasi. Supaya apa? Yang tadi laporannya banyak, jadi cuma sedikit aja presentasinya. Ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Desain presentasi mencakup aspek-aspek seperti pemilihan warna, lalu font, lalu gambar, grafik, dan urutan slide yang tepat untuk menciptakan pengalaman yang efektif bagi pembaca maupun audiens. Contoh aplikasi pengolah presentasi yang populer yaitu masih Microsoft PowerPoint. PowerPoint masih yang populer. Ya, Google Slide, Apple Keynote, tapi sepertinya sekarang juga tidak kalah populer sama Canva. Ada yang suka pakai Canva? Cuci aku. Ya, mau itu buat edit video, mau bikin poster, mau bikin presentasi, itu Canva bisa sekali ya. Tapi Mr. Agung tidak terlalu bisa, mungkin nggak bisa karena nggak pernah pakai Canva. Ya. Nah, itu juga banyak sekarang karena mudah sekali katanya untuk pakai Canva. Tapi kelemahannya adalah apa? Satu, harus online, ya kan? Nah, kalau nggak ada internet nggak bisa kerja loh, ya. Nah, seperti itu misalnya, ya. Lalu kita lanjut lagi. Oke, sudah materi cuma segitu saja. Aktivitas kita hari ini adalah kita belajar memilih dan memodifikasi desain presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint, bukan Canva. Ya, baik, mari kita buka dulu PowerPoint-nya. Cari dulu di desktop sini, ada nggak PowerPoint? Warnanya merah atau orange, lambangnya huruf P, seperti ini kurang lebih. Ya, kalau sudah ketemu diklik aja PowerPoint-nya. Finish. Halo Vio.
yang pertama ini nanti Mr. Agung akan kasih tahu ada dua cara untuk mengatur desainnya. Silakan klik dulu blank presentation. Sudah ketemu blank presentationnya? Bentar ya. Sudah klik blank presentation? Nah, cara yang pertama untuk membuat desain presentasi, kita bisa gunakan desain-desain yang sudah disiapkan oleh PowerPoint. Ya. Nah, adanya di sini di menu desain. Coba kamu klik menu desainnya dulu. Sudah? Nah, nanti di bawah sini ada tema, theme. Kalau kita klik, nanti dia berubah seperti ini. Oh, ini temanya. Kalau ganti, ya seperti itu. Ganti lagi. Ada panah ke bawah nih di sebelahnya. Oh, ternyata banyak. Kita bisa pilih temanya sesuai yang kamu inginkan. Tinggal pilih aja ya, tema mana yang mau kamu pakai. Masih ada lagi tuh bawah. Misalnya ini, pilih satu ya. Oke? Nah, kalau kita pilih salah satu tema yang ada di sini, maka nanti ketika kita menambahkan slide berikutnya, itu temanya akan sama dengan ini, nyambung. Bukan sama tapi nyambung. Contoh ya, kita tambahkan slide yang kedua ya. Caranya kita coba klik menu home. You can click menu home and then in group slide, klik button new slide. Oke. Nah, now klik to content. Kita pilih yang to content. Nah, yang kita lihat bukan kotak-kotak teksnya, tapi temanya, backgroundnya. Beda nggak dengan slide pertama? Beda. Gambarnya beda, tapi masih satu desain yang sama kan? Hitam dengan ada warna-warna yang menyerupai ini. Jadi strukturnya itu masih sama. Oke? Mengerti sampai sini? Ini cara yang pertama kita mengatur desain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua, kita juga bisa mengatur desain dengan cara mengambil desain dari internet. Ya, tapi syaratnya kalau kita mau mengambil sesuatu dari internet, maka komputernya harus online. Komputernya harus terintegrasi atau koneksinya ada dengan internet.
Kalau nggak ada, tidak bisa. Ya. Oke, coba sekarang semuanya klik menu file. Udah? Nah, di menu file coba cari, ada yang more terms-nya di atas, ada yang di bawah sini di tengah-tengah. Yang penting cari more term. Diklik dulu more terms-nya. Nah, nanti dia loading. Ya kan? Nanti dia loading, nanti kalau sudah selesai nah, di sini ada bagian search for online templates and themes. Cari dari online template dan temanya. Lalu di bawahnya ada kata kuncinya: presentasi, themes, education, chart, diagram, bisnis, infografis. Nah, sekarang kita cari aja di education. Silahkan diklik education-nya. Sudah? Nah, ini tema-tema tentang education. Kita bisa cari ke bawah. Nanti kita sama aja ya, biar kamu juga nggak bingung. Untuk yang pertama kali ini, kita coba pakai yang lab safety. Semoga ada semuanya. Nah, diklik aja lab safety-nya. Nanti kalau sudah ketemu, kamu pilih create. Nah, itu lab safety. Nah, sambil nunggu yang masih mencari, saya jelaskan sedikit. Lab safety di sini menyiapkan 8 slide. Waduh, Mister, kurang, saya kayaknya slide-nya lebih. Nah, ya nanti bisa lanjut. Kita copy salah satu slide yang ada dari sini. Atau saya cuma nggak sampai 8, Mister, cuma 5. Ya sisanya dihapus. Slide yang tidak dibutuhkannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan mengedit di sini ya. Kita akan tampil di sini. Sudah sampai sini? Oke. Lanjut. Yo. Sebelum kita lanjut, kita simpan dulu ya. Yang ini. Nanti kan ada 2 nih. Ada yang lab safety, ada yang ini. Iya. Ya, yang ini nanti di close, pilih don't save nanti ya. Terakhir aja. Sekarang yang ini kita simpan dulu ya. Klik file, save as, browse, nggak apa-apa, kamu ketik aja di situ nanti. This PC, lalu pilih drive yang bukan C, open, dua lima dua enam, open, Joanella ada 2526 ya? Ada? Kelas 4C nya ada nggak? Joanella? Nggak ada. Nah, Joanella klik ini, new folder, lalu ketik kelas 4C, huruf besar semua. Kalau sudah, enter open. Yang sudah ada kelas 4C nya diklik punya kamu nggak usah, biarin aja, nanti tunggu, tinggal tulis file name-nya aja. Tidak, nanti kan file name-nya belum diketik. Nah, kalau sudah ke kelas 4C, supaya kita bisa membedakan mana pekerjaan yang semester 1, mana yang semester 2, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi Pak Agung udah bilang, untuk membedakan mana file-file yang dikerjakan di semester 1,
mana file-file yang dikerjakan di semester 2, kita buat folder baru ya. Caranya kita klik di sini new folder. Ada? Ya. Kalau sudah klik new folder langsung dihapus. Ketik huruf besar semua semester 2. Udah. Huruf kapital semua ya. Sudah semester 2? Dah. Nah, kalau sudah enter. Lalu kita pilih open. Oh iya. Lalu file name-nya kita ganti, dihapus ya. Nama filenya belajar Belajar desain presentasi spasi nama kamu spasi 4C spasi nomor absen. Oke, kita save ya. Selanjutnya kita akan edit isinya mulai dari slide nomor 1. Slide nomor 1 kita klik dulu yang di tulisan lab safety. Nah, ini kursornya ada di paling belakang ya. Supaya kita akan hapus tulisan lab safety-nya. Lalu kita akan ganti jadi belajar desain presentasi. ini presentasi desain. Desain presentasi. Desain presentasi. Sudah belajar desain presentasi? Dan Kalau sudah, sekarang ke bagian Spectration Labs-nya. Diklik di sini lalu dihapus. Kita ganti oleh nama kamu, kelas kamu, nomor absen kamu. Sudah? Sudah? Oke, kita lanjut ya ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua kita akan sedikit rubah nih. Kalau di sini kan tampilannya teksnya satu ya, judul sama ininya satu. Kita mau bikin ada dua di sini ya, layoutnya jadi ada dua ya, atau tetap satu aja deh, gini aja ya biar nggak bingung. Nah, sekarang di bagian atasnya lab safety begins before you go to the lab, ini kita hapus. kejam. Ya.
Sudah dihapus? Ya. Nah, kita ganti di sini judulnya adalah tips membuat desain presentasi. Iya, pakai tanda kutip. Oke, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita klik lagi di bawahnya kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 baris ya. Dan semuanya diawali dengan tanda atau simbol titik. Betul ya? Nah, coba kamu klik di kalimat terakhir di baris kelima. Lalu kamu hapus semua tulisannya. Sampai titiknya dihapus ya. Nah, kenapa tanda titiknya dihapus? Karena kita akan pilih nanti, kamu boleh pilih titiknya itu simbolnya bebas. Ya. Nah, sudah dihapus semua ya. Oke, sebelum kita lanjut mengetikkan, di sini pertama kamu klik dulu di menu home. Udah. Di grup paragraf ada yang namanya bullet. Nah, di bullet ini kalau kita klik, kita bisa pilih macam-macam simbol yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya Mr. Agung mau pakai yang ini. Sudah muncul di sini bulletnya. Ada? Oke. Sekarang kita isi ya. Tips yang pertama. Apa? Yang pertama ya, kita ketik di sini katanya gunakan template yang sederhana menarik dan fokus. Kalau sudah nanti di enter, nanti akan muncul bullets yang kedua. Kita lanjutkan aja. Gunakan struktur yang jelas. Lalu titik yang ketiga, pilih warna yang tepat. Gunakan font yang mudah dibaca. Oke, kita lanjutkan. Habis gunakan font yang mudah dibaca, lalu gunakan gambar yang bagus. Gunakan animasi atau efek yang tepat. Gunakan grafik atau diagram sebagai data. Hindari teks yang terlalu banyak.
konsisten dalam desain. Oke, kalau sudah, sekarang, nah kita hari ini cuma ada 2 slide atau 3 slide. Ini kelebihan, Mister. Slide yang lain bagaimana? Slide yang lain akan kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Kita klik di slide yang ketiga. Udah di slide yang ketiga. Ini tidak dibutuhkan slide ini, kamu backspace aja. Tekan tombol hapus atau backspace di keyboard. Ini di backspace juga. Ini di backspace juga. Ini di backspace juga. Ini di backspace juga. Ini juga di backspace juga. Tersisa 2 slide. Oke, sampai sini sudah? Nah, selanjutnya kita bikin 1 slide lagi, slide terakhir, ya, untuk bilang terima kasih, kira-kira seperti itu ya. Cara menambahkan slide yang terakhir atau slide berikutnya, itu di menu home ada tulisan yang di sini new slide. Kita pilih aja yang new slide-nya. Oke. Nah, kebetulan di sini ada tulisan closing. Nah, kita pakai yang closing aja layoutnya. Oke. Nanti diklik to add title-nya, kita ketik thank you. Yang title only aja. Sudah, thank you. Ya. Nah, kita belajar sedikit di sini di tips tips membuat desain. Di tips membuat desain presentasi di sini yang pertama katanya gunakan template yang sederhana, menarik dan fokus. Contohnya yang sudah kita pilih. Ini slide-nya sederhana. Menarik? Ya, lumayan menarik sesuai dengan temanya ya. Fokus juga. Enggak ganti-ganti template-nya. Lalu, akhirnya dengan tema yang kita tentukan, strukturnya jelas. Gitu. Seperti itu. Di slide-nya juga diatur, jangan sampai thank you-nya ada di slide pertama, baru mulai udah thank you. Ya. Atau baru mulai udah sayonara. Nah, itu strukturnya tidak jelas. Lalu, yang ketiga, pilih warna yang tepat. Baik itu warna desain ataupun warna tulisan. Nah, sekarang kita akan coba edit yuk warna tulisannya, bisa nggak sih diganti-ganti? Kita edit di slide yang ketiga aja yang thank you, yang sedikit. Diklik di slide yang ketiga, lalu kita blok tulisan thank you-nya. Sudah? Nah, biar aja nanti dia yang bertanya. Kalau dia butuh pertolongan, dia sendiri yang maju kayak tadi. Atau angkat tangannya. Kalau ada yang ketinggalan mau ditanyakan, angkat tangannya. Kenapa, Jess? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ketentuan yang di sini katanya
pilih warna yang tepat. Nah, kita akan memilih warna yang tepat di sini. Nah, kalau kita lihat backgroundnya itu warnanya biru. Jadi jangan warna yang sama dengan biru. Nanti tidak kelihatan. Tapi kalau birunya muda masih kelihatan. Nah, saya akan ngambil warna-warna yang dari sini. Ada orange, ada hijau, ada merah, ya. Nah, cara mengganti warna pada tulisan kita bisa pilih di sini, font color. Nah, di sini misalnya saya mau pakai yang kuning. Nah, saya pilih yang kuning misalnya. Sudah? Nah, kalau sudah, lalu kita pilih yang kita lanjut lagi di sini. Setelah memilih warna yang tepat, selanjutnya katanya gunakan font yang mudah dibaca. Ini sudah mudah dibaca sih, tapi kita coba ganti. Misalnya saya mau yang lebih tebal jenis tulisannya supaya lebih jelas dilihatnya. Nah, kita bisa ganti di sini. Tulisan yang mau diganti harus diblok dulu ya, lalu kamu ke font. Nah, misalnya kamu mau ganti ini, wah ini bagus nih lebih tebal, atau cari lagi. Jangan yang tidak bisa dibaca ya, seperti ini. Ya, nggak bisa dibaca ini mah ya. Silakan pilih tulisan yang bisa terbaca. Arial Black, Arial Black. Patokannya mudah terbaca. Kalau menurut kamu itu mudah terbaca, ya silahkan saja. Finish. Oke. Nah, selanjutnya katanya setelah gunakan font yang mudah dibaca, kita juga boleh menambahkan gambar yang bagus. Nah, sekarang kita coba nih di slide pertama. Kita akan tambahkan gambar yang bagus di sini ya. Cara menambahkan gambar, nanti kita ambil gambarnya dari online aja biar bisa cari sama. Karena di internet nanti agak susah. Kayak apa di komputer. Pertama kita klik slide yang pertamanya, lalu pilih menu insert. Klik menu insert, sudah? Oke, nah untuk Joanella nanti di sebelah picture ada online picture. Joanella pilihnya online picture aja. Yang lainnya online picture-nya ada di sini di picture. Harus ke picture dulu baru klik online picture. Nah, kita mau cari gambar Albert Einstein. Nah, kita klik aja Einstein. Nggak usah pakai vektor lah. Saya coba Einstein aja. Nah, Einstein. Ini orang yang paling jenius katanya. Sudah? Silakan pilih salah satu foto atau gambar Einstein yang kamu mau masukkan. Diklik lalu insert. Nah, ini saya kecilkan di sini, lalu saya simpannya di sini ya. Ukurannya kamu atur saja, jangan menutupi tulisannya. Oke, sekarang kita ke gambar nomor 2. Slide nomor 2.
Kita akan tambahkan lagi di sini gambarnya ya. Insert picture, online picture. Gambar apa? Pilih, kamu silahkan cari superhero favorit kamu. It is the Sudah. Silakan dipilih ya. Diklik insert. Nah, nggak bisa. Kepala sama Superman, enggak sama Batman. Satu aja ya. Lah, siapa itu? Saya. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Oh, di sini aja deh. Biar bisa besar. Tiba-tiba ada orang yang pilih SpongeBob. SpongeBob pahlawan ya. Tidak kan SpongeBob? Gak apa-apa, mau pilih SpongeBob juga gak apa-apa. Yang penting ada gambarnya. Cari yang sesuai untuk di sini ya. Jadi dia gambarnya agak tegak, bukan yang lebar. Lah, aku lebar. Kalau lebar nanti disimpan di sini jadi gepeng. Ya, udahlah terlanjur. Hapusnya gimana? Diklik gambarnya, delete atau backspace. Atau kamu mau di undo juga bisa. Oke, aku mau cari gambar. Siap. Oh, aku tahu. Spiderman. Gak ada. Oke. Nah, karena waktunya sudah selesai, minggu depan kita akan belajar menggunakan animasi dan efek yang tepat di sini ya. Nah, sekarang disimpan lagi pekerjaannya. Klik file save. Sudah file save? Nah, kalau sudah di close aja PowerPoint-nya. Nah, kalau muncul yang tadi presentasi satu yang tadi kita pilih, silang lagi tapi pilihnya don't save. Ya, kalau sudah komputernya di shutdown. Thank you.